Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Noviani, Prodi Perbankan Syariah kelas 1A, kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri dan teman saya Tuti Indasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian maslahah mursalah menurut para ulama dan pembagiannya, serta pandangan ulama tentang kehujahan maslahah mursalah dalam syariah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang maslahah mursalah. Maslahah mursalah merupakan satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama usul fikih. Maslahah mursalah ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama Al-Quran dan Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Dalam aplikasinya, maslahah mursalah ini bertumpu pada kemaslahatan. Banyak ulama usul fiqh yang mencoba untuk mengembangkan konsep maslahah mursalah ini. Asy-Syatibi dalam Al-Mufakat fi Usul Al-Ahkam mendefinisikan maslahah mursalah adalah maslahah yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nas tertentu, tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan atau dalam kurung al-munasib dengan tindakan syara. Seperti yang dikutip oleh Abu Alfian, Asy-Syatibi berada di Granada diperkirakan pada masa pemerintahan Ismail bin Faraj yang berkuasa pada tahun 713 Hijriah. Kesejalaan dengan tindakan atau dalam kurung tasharrufat syara dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada maslahah tersebut, tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti atau dalam kurung kati. Maslahah dari segi pembagiannya dapat dibedakan kepada dua macam, yaitu dilihat dari segi tingkatan dan eksistensinya. Maslahah dari segi tingkatannya, ulama usul membagi maslahah dari segi tingkatan kepada tiga bagian, yaitu yang pertama, maslahah daruriyah atau primer. Maslahah daruriyah adalah perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan manusia, yang bila ditinggalkan maka rusaklah kehidupan. Merajalela kerusakan, timbullah fitnah dan kehancuran yang hebat. Perkara-perkara ini dapat dikembalikan kepada 5 perkara yang merupakan perkara pokok yang harus dipelihara, yaitu yang pertama, jaminan keselamatan jiwa atau dalam kurung al-muhafazah alan nafs. Yang kedua, jaminan keselamatan akal atau dalam kurung al-muhafazah alal akal. Yang ketiga, jaminan keselamatan keluarga dan keturunan atau dalam kurung al-muhafazah alan nas. Yang keempat, jaminan keselamatan harta benda atau dalam kurung al-muhafazah alal ma'al. Yang kelima, jaminan keselamatan agama atau kepercayaan dalam kurung al-muhafazah alat din. Yang kedua, maslahah hajiyah atau sekunder. Yang dimaksud dengan maslahat hajiyah adalah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi. Maslahah tahsiniyah atau kamaliyat atau dalam kurung pelengkap atau tersier. Maslahah tahsiniyah adalah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Maslahah dari segi eksistensinya. Dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya, para ulama usul juga membagi maslahah menjadi 3 macam, yaitu yang pertama, maslahat mu'tabaroh. Maslahat mu'tabaroh ialah kemaslahatan yang terdapat dalam nas yang secara tegas menjelaskan dan mengakui kebenarannya. Yang kedua, maslahah mulgah. Yang dimaksud dengan maslahat mulgah ini ialah maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas. Pandangan ulama tentang kehujahan maslahah mursalah dalam syariah. Tidak dapat disangkal bahwa di kalangan mazhab usul memang terdapat perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujahannya dalam hukum Islam, baik yang menerima maupun menolak. Imam Malik beserta penganut mazhab Maliki adalah kelompok yang secara jelas menggunakan maslahah mursalah sebagai metode
ijtihad. Imam Muhammad Abu Zahra bahkan menyebutkan bahwa Imam Malik dan pengikutnya merupakan mazhab yang mencanangkan dan menyuarakan maslahah mursalah sebagai dalil hukum dan hujjah syariah. Maslahah mursalah juga digunakan di kalangan non-Maliki, antara lain ulama Hanabilah. Menurut mereka, maslahah mursalah merupakan induksi dari logika sekumpulan nas, bukan dari nas rinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas maslahah mursalah itu bersifat qat'i sekalipun dalam penerapannya bersifat zoni atau dalam kurung relatif. Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap maslahah mursalah terdapat penukilan yang berbeda. Menurut Al-Hamidi, banyak ulama Hanafi yang tidak mengamalkannya. Namun menurut Ibnu Qudaimah, sebagian ulama Hanafi menggunakan maslahah mursalah. Tampaknya pendapat ini lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan istihsan di kalangan ulama Hanafiyah. Begitu pula pandangan ulama Syafi'iyah, ada perbedaan pendapat. Al-Maidi dan Ibnu Al-Hajib dalam kitabnya Al-Bidakshi mengatakan bahwa ulama Syafi'iyah tidak menggunakan maslahah mursalah karena Syafi'i sendiri tidak pernah menyinggung metode ini dalam kitabnya yang berjudul Al-Risalah. Namun ulama lain seperti Ghazali menukilkan bahwa Imam Syafi'i pernah menggunakan maslahah mursalah dalam berhujjah. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya dalam qiyas. Adapun kalangan ulama yang menolak penggunaan maslahah mursalah adalah Al-Zahiriyah. Bahkan dikabarkan bahwa mazhab Zahiriyah merupakan mazhab penentang utama atas kehujahan maslahah mursalah ulama Syiah dan sebagian ulama kalam Mu'tazilah. Begitu pula Qadhi Al-Budaki juga menolak penggunaan maslahah mursalah dalam berijtihad. Berikut ini akan dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab usul yang menerima dan yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing. Pertama, kelompok pertama mengatakan bahwa maslahah mursalah adalah merupakan salah satu dari sumber hukum dan sekaligus hujjah syariah. Adapun argumentasi kelompok ini adalah pertama, adanya takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal akan menggunakan ijtihad bi al-Ari bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan Sunnah Nabi tidak menyelesaikan sebuah kasus hukum. Yang kedua, adanya amaliyah praktek yang begitu meluas dan di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa menyalahkan. Yang ketiga, suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum atau syar'i. 2. Sesungguhnya tujuan persyaratan hukum adalah untuk merealisir kemaslahatan dan menolak timbulnya kerusakan dalam kehidupan manusia. 2. Kelompok kedua berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Argumentasinya yaitu, pertama, bila suatu maslahat ada petunjuk syar'i yang membenarkannya. Yang kedua, beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri dari nas. Yang ketiga, menggunakan maslahat dalam ijtihad tanpa berpegang pada nas. Yang keempat, seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahah yang tidak mendapat dukungan dari nas, maka akan memberi kemungkinan untuk berubahnya hukum syara karena alasan berubahnya waktu dan berkelainannya tempat berlakunya hukum syara. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Tuti Indasari. Next, permasalahan selanjutnya yaitu ketiga, syarat-syarat maslahah mursalah. Golongan yang mengakui kehujjahan maslahah mursalah dalam pembentukan hukum Islam telah mensyaratkan sejumlah syarat tertentu yang harus dipenuhi, sehingga nafsu, tujuan, dan keinginan yang merusak manusia dan agama. Syarat-syarat maslahah mursalah terbagi menjadi 4.
Yang pertama, maslahah mursalah tidak boleh bertentangan dengan maqasid al-syariah, dalil-dalil kuli, semangat ajaran Islam, dan dalil-dalil juz'i yang qati, huruf, dan daldalahnya. Yang kedua, kemaslahatan tersebut harus meyakinkan dan tidak ada keraguan, dalam arti harus ada pembahasan, penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin memberikan manfaat atau menolak kemudaratan. Yang ketiga, maslahah harus bersifat umum dan menyeluruh. Tidak ada khusus untuk orang tertentu dan tidak khusus untuk beberapa orang dalam jumlah sedikit. Contohnya seperti yang diutarakan oleh Imam Al-Ghazali tentang maslahah yang bersifat menyeluruh ini. Contohnya, orang kafir telah membentengi diri dengan sejumlah orang dari kaum muslimin. Apabila kaum muslim dilarang membunuh mereka demi memelihara kehidupan orang Islam yang membentengi mereka, maka orang kafir akan menang dan mereka akan memusnahkan kaum muslimin seluruhnya. Yang keempat, maslahah itu bukan maslahah yang tidak benar, di mana nas yang sudah ada tidak membenarkannya dan tidak menganggapnya salah. Permasalahan keempat yaitu tingkat maslahah. Para ahli usul bersepakat bahwa syariat Islam bertujuan yang pertama memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Namun pendapat Hamkahak berbeda. Ia memiliki 6 aspek kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat Islam. Yang pertama, memelihara agama, jamaah, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Ada 3 tingkatan aspek dalam kemaslahatan. Yang pertama yaitu maslahah daruriyah. Maslahah daruriyah ialah segala aspek yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia dan karena itu wajib ada sebagai syarat mutlak terwujudnya kehidupan dan kemaslahatan manusia baik ukhrawi maupun duniawi. Yang kedua yaitu tingkatan maslahah hajiyah, ialah segala yang menjadi kebutuhan primer atau pokok manusia dalam hidupnya agar hidupnya bahagia dan setara dunia akhirat serta terhindar dari kemelaratan. Yang ketiga yaitu tingkat maslahah tasniyah, suatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer sebagai pelengkap. Permasalahan yang kelima yaitu penerapan maslahah pada kasus ekonomi dan keuangan Islam. Beberapa perkembangan di bidang ekonomi Islam yang sebelumnya belum pernah ada juga memerlukan kepastian hukum apakah model-model produk tersebut boleh diterapkan mengingat tidak ada nas yang dapat dirujuk atas aktivitas tersebut. Maka proses penerapan hukum maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif metode penerapan hukum. Penggunaan maslahah mursalah dalam perekonomian Islam terbagi menjadi 6. Yang pertama, pendirian lembaga keuangan syariah atau bank. Seperti yang kita tahu, bank sudah menjadi sarana tolong-menolong sesama umat, seperti transfer uang, menabung, transfer uang kuliah, bahkan menyalurkan dana bantuan bagi masyarakat yang terkena musibah. Yang kedua, kolateral pada pembiayaan mudharabah. Pembiayaan mudharabah sebagai pembiayaan yang berisiko tinggi karena bank akan selalu menghadapi permasalahan dari mudharib. Dalam kondisi sebaik apapun atau dengan analisis sebaik mungkin, risiko pembiayaan yang macet tidak dapat dihindari.
Maka Bank Syariah mengambil inisiatif untuk meminta agunan tambahan sebagai jaminan atas pembiayaan tersebut. Kemudian yang ketiga, intervensi harga. Islam memandang mekanisme pasar sebagai suatu alamiah, sehingga intervensi pasar tidak diperlukan. Harga yang adil adalah harga yang terbentuk karena interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, atau mekanisme pasar. Bahkan, mayoritas ulama sepakat tentang haramnya campur tangan pemerintah dalam menentukan harga pasar, karena melindungi kepentingan pembeli sama pentingnya dengan melindungi penjual. Yang keempat, larangan dumping. Dumping ini merupakan sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri. Tujuannya agar dapat menguasai pasar luar negeri dan menguasai harga komoditas tertentu. Dumping juga praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal. Maka dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat atau hadis yang melarangnya. Namun, tetap ada batasan-batasan tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang merugikan dalam penjualan ini. Dengan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi masyarakat luar, praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam. Yang selanjutnya yaitu adalah kelima, kartel dan monopoli. Seperti kita ketahui, kartel yaitu kesepakatan di antara produsen-produsen dan independen untuk mengkoordinasi keputusan sehingga masing-masing dari anggota kartel dapat memperoleh keuntungan monopoli. Bisa kita ketahui bahwa monopoli itu pernah terjadi di Indonesia pada saat penjajahan. Dan sekarang pun masih ada terjadi monopoli di Indonesia. Yang keenam yaitu spekulasi falas. Spekulasi, seperti yang kita tahu, yaitu adalah bentuk usaha yang ada hakikatnya merupakan gejala untuk membeli suatu komoditi dengan harga yang murah pada suatu waktu dan menjualnya dengan harga yang mahal pada waktu yang lain. Dalam ekonomi Islam, uang bukan komoditas. Sementara dalam perdagangan falas, uang menjadi komoditas, sehingga yang terjadi adalah transaksi maya. Karena dalam kegiatan bisnis ini terjadi perputaran arus uang dan jumlah besar. Tetapi tidak ada kegiatan sektor realnya atau barang dan jasa. Dalam ekonomi Islam, segala bentuk transaksi maya dilarang. Karena tidak diperbolehkan, pasar uang akan tumbuh jauh lebih cepat daripada pertumbuhan pasar barang dan jasa. Oleh karena itu, praktek spekulasi falas harus dilarang demi menjaga kemaslahatan perekonomian secara menyeluruh. Oke. Kesimpulan dari materi kami tentang maslahah mursalah yaitu penggunaan maslahah mursalah sebagai sumber penetapan bagi transaksi dan praktek ekonomi Islam yang sebelumnya tidak ada merupakan sebuah niscaya. Dan kedepannya dengan perkembangan ekonomi syariah yang cepat, penggunaan maslahah mursalah akan semakin dominan. Oke. Pesan buat kita semua, jangan mudah menyerah dan terus belajar.
Semoga presentasi kami tentang maslahah mursalah hukum Islam dapat bermanfaat dan menambah ilmu untuk kita semua. Amin. Saya, Tuti Indasari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.